Melala bun, minum kopi dulu, ngerokok dulu, melek-melekin mata dulu, ya, baru melala. Yang pasti ya melala gitu. Karena hari ini cuacanya 28 derajat. Hari ini cuacanya 28, mendekatin 30. Panas nggak bun? Ya panas dong. Tadi malam aja bunda kerja tuh aja. Tadi malam aja kerja tuh bunda tuh buka jendela, buka pintu kerja tuh bunda buka. Kenapa bunda? Kena anget di luar. Pagi-pagi bunda pulang kerja aja bunda nggak pakai jaket, udah anget. Lumayan tadi tidur jam-jam 8, setengah 8 tidur, bangun jam-jam setengah 1. Yang tidur mulesnya itu mimpi Abi. Pokoknya bunda tuh mimpi Abi tuh mules tidur bunda. Ya bun. Hari ini bunda mau jalan. Ini bunda lagi tenang-tenangin diri dulu. Lagi mendinginkan kopi, ya. Emang harus diantam kopi biar bunda seger. Kopinya udah dibuat, tinggal didinginkan. Aku nggak bisa minum kopi panas-panas sekarang. Nggak tahu kenapa. Aku suka minum kopi tuh agak-agak anget. Nggak suka bunda sekarang kopi panas. Nggak tahu kenapa. Aneh-aneh aja. Iya bun. Sekarang bunda kalau minum kopi demennya yang anget-anget. Kok dulu demennya yang panas-panas. Kenapa bun? Nggak tahu. Harus didinginkan dulu gitu. Kalau terlalu panas lidah bunda tuh kayak kebakar. Iya bun. Masa nggak bun? Makanya hari ini bunda tuh bingung mau makan apa gitu. Mau makanan Thailand, bunda mau makanan apa gitu, bingung. Aku pingin makan ayam direbus, terus buat sausnya saus Vietnam gitu ya, pakai terasi, pakai cabe, pakai bawang putih, pakai asam, terus lalapannya sayur-sayuran gitu, sama mie sama ayam gitu. Enak bener, pakai kacang tanah gitu. Mungkin kalian pernah lihat tapi kalian nggak tahu. Bosan lah opor. Aku mau makan makanan bunda tuh mau makan makanan hari ini, mau makan salad santai gitu, nggak somtam, muak somtam. Bosan. Tapi bunda mau ini dulu, santai-santai dulu. Pokoknya hari ini aku mau makan salad, kayak makan Vietnam dan Thailand gitulah. Aku mau beli ayam seger, ayam kampung, ayam seger. Terus buatnya yang pedes gitu. Ayo bun, bentar dong, kan belum ngerokok. Rokok. Bentar, kan bunda masih tiduran baru bangun. Jadi kalau baru bangun tuh bunda tuh nggak bisa langsung bangun. Ya, melek dulu. Tadi bunda scroll YouTube dulu, TikTok, Instagram, YouTube. Bunda kan bangun tuh udah sejam yang lalu. Tapi bunda scroll YouTube dulu, scroll YouTube, Instagram, baca komen berita apa yang lagi heboh gitu.
Habis itu baru buat kopi. Sembari nungguin kopi dingin, Bunda scroll lagi, pingin live. Apa nggak usah live ya? Apa nge-live ya? Apa nggak usah aja kali, kan gitu-gitu aku. Kan Bunda live ini kan harus berkali-kali mikir. Emangnya langsung live aja? Enggak dong. Lihat kondisi dan keadaanku, situasinya bagaimana hatiku. Kalau hatiku pingin tenang, pingin santai, nggak mau ku live. Tapi kalau hati Bunda pingin gerasa gerusuk, pingin gila-gilaan, ngajak anak-anak Bunda, baru aku mau. Kalau hatiku pingin tenang, kan Bunda ngikutin otak sama hati. Aku kan hidup ini ngikutin otak. Kalau otak Bunda bilang enggak, ya enggak. Iya Bun. Kalau otakku bilang iya, iya. Terus tiba-tiba otak Bunda bilang jangan, ya nggak jadi live. Pertama otak Bunda bilang live. Udah Bunda pas Bunda mau melakukan, udah Bunda arahkan handphone ini ke bagian live, setting, bikin filter. Tiba-tiba nggak jadi otak Bunda, nggak jadi, Bunda matikan. Hidup itu kan harus ngikutin pikiran, ngikutin otak. Makanya kita bertindak itu harus hati-hati, jangan sembarangan. Kan sekarang banyak sembarangan, seperti mau ngomentarin orang sesuka hati, nggak berkaca pada diri. Kan banyak gitu, berkomentar tentang orang lain, tapi suka nggak ngaca kekurangan, merasa kita paling perfect, paling sempurna. Terus mau ngomentarin orang itu kadang-kadang di luar batas, melanggar hak-hak asasi manusia, ujaran kebencian, karena otaknya nggak dipakai, cuman bisa ngebacot. Coba kita ngomentarin orang itu dengan otak yang berisi. Sekarang kan banyak orang otaknya nggak ada isinya, bacotnya doang yang banyak. Mengomentarin orang itu jangan ceplos. Selepas lidah kau ngomong aja, yang penting kelihatan pintar aja. Padahal dibalik itu kebodohan kau malah kelihatan. Kalau Bunda terus terang aja, aku memang bodoh dalam itu menghitung, karena aku sekolahnya nggak tamat. Tapi kalau untuk bicara aku lebih berhati-hati, karena lidahku udah berpengalaman dalam pertemanan seluruh dunia. Iya Bunda dong. Lidah Bunda ini kan lidah udah berpengalaman berteman, jadi aku udah tahu menjaga perasaan orang. Pengalaman aku dalam hidup adalah ketika aku berapa gitu. Berinteraksi. Iya. Kenapa kalian lama? Kadang-kadang itulah kelebihan orang-orang yang seperti Bunda. Aku nggak bilang orang ya, kelebihan orang-orang yang seperti Bunda yang udah tinggal di luar negeri, bergaul dengan segala bangsa. Dari situ kita mengerti caranya menghargai, menghormatin, walaupun kita berbeda bangsa, tapi kita menghargain bagaimana caranya orang nggak sakit hati. Beda kalau lagi live sama kalian kan mau dimaki, mau direpetin, beda. Nah, beda sama orang yang tinggalnya hanya di situ mulu, kayak kata dalam tempurung. Gaulannya dengan orang-orang yang suka ngebacot gitu. Kayak tadi Bunda udah ngasih ini dok, udah ngasih apa 14 tahun ke atas. Nanti kalau kena PL berarti nggak berlaku. Tadi Bunda udah bikin soalnya 18 tahun ke atas.
Ini udah Bunda Fi. Ngerti nggak? Kayak kalian mengomentarin Ruben gitu. Yang dikomentarin itu udah di luar batas. Udah membuli, ujaran kebencian. Bukan membahas soal persoalan mereka, rumah tangga mereka. Tapi udah ke jati di udah body shaming, body apa kalau istilah sekarang ngomongnya? Body shaming. Udah ke body shaming. Makanya setiap mengomentari orang harus berpikir, ya, harus berpikir. Hukum ujaran kebencian itu masih berlaku. Di sini juga kena kalau begitu-begitu. Di sini kita bilang orang tua aja, nenek-nenek kau ya gitu. Itu bisa dilaporkan. Iya pun bisa. Kalau orang nggak suka, kalau orang nggak nyaman, kalau orang nggak nyaman dengan omongan kita, bisa dilaporkannya kita. Mendingan kalau ngomong jangan deket-deket jangan dengan orang itu. Makanya Bunda kalau lihat pakai bahasa Indonesia kan, nggak mau kok tercepat dalam bahasa Jerman. Kalau kau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, kalau kau gini yuk, harus hati-hati. Apalagi ini Nisa ini. Kayak kasus yang kayak gitu. Bunda udah lihat videonya itu. Kadang-kadang dia juga bagian dari anak-anak Bunda. Tapi Bunda mau bilang apa? Hah? Walaupun dia bilang aku senang, aku suka Bunda ya. Aku suka Bunda boleh, tapi hati-hati berbicara dengan orang yang lain. Sama aku nggak masalah. Tapi kalau sama Ruben Unsu, kau tahu Ruben itu berduit. Dia kenal pengacara-pengacara hebat. Dia bisa gandeng pengacara yang bisa memasukkan kalian ke bui. Kalau mau komentar tentang kehidupan tentang masalah dia aja. Jangan membuli-buli, jangan teriak-teriak cong, jangan teriak-teriak aneh-aneh. Kalian teriak-teriak cong, tapi kalian nggak bisa membuktikan dia. Kalian teriak, ini yang haternya Ruben teriak-teriak cong, tapi kalian nggak bisa membuktikan dia cong. Kalian nggak bisa membuktikan dia cong. Kalau cong nggak mau ngewong perempuan, dia bisa buat anak 2. Kebayang nggak itu? Kalau cong nggak bisa nggak suka perempuan, itu cong murni. Itu cong murni, cong dari lahir nggak bisa suka perempuan. Udah ada naluri yang nggak suka perempuan, dan itu sudah ada tertulis di Al-Quran. Laki-laki yang tidak memiliki syahwat itu udah ada di Al-Quran. Rata-rata kaum LGBT itu ada. Jadi kadang-kadang kita menteriakin orang LGBT juga, kita lihat LGBT itu ada 4. Waria, perempuan sesama perempuan yang sesama jenis tapi sesama sukanya dia. Lelaki dan lelaki sama-sama yang sama-sama sakit. Nah itu. Laki-laki yang tidak memiliki syahwat itu ada. Dari zaman Nabi itu udah ada laki-laki nggak memiliki syahwat.
Jadi juga nggak boleh kita mengintimidasikan, kita juga nggak boleh sembarangan mengintimidasi kaum LGBT. Ada LGBT yang tidak memiliki syahwat sama perempuan, ada, itu ada. Kita tarikan dia sama laki-laki, itu ada. Kita kembalikan aja ke ciptaan Tuhan. Tuhan tuh menciptakan manusia itu bermacam-macam sesuai dengan kemauan dia. Ada yang salah pergaulan, ada memang bawaan lahir. Itu harus dibedakan. Pergi ke psikolog, nanya, cek ini LGBT-nya kayak mana, Bu, Pak, coba lihat apa yang tercantum dalam hormonnya dia. Jadi nggak bisa kita menjudge LGBT, oh harus dimusnahkan, harus dibasmi, harus ditindas, harus diintimidasi. Dilihat dulu LGBT yang seperti apa. Kalau dia memang dari lahir sudah seperti perempuan, kelakuannya seperti perempuan, cang-cing-cong, ya mau diapain lagi? Dia juga berhak untuk hidup di muka bumi. Kita jangan jadi orang yang munafik. Binatang aja, ya, binatang, dua binatang jantan, ya, masih bisa mengadopsi anak. Contohnya angsa hitam, bimo. Kalau dua-duanya laki-laki, satu akan jadi perempuan. Itulah kehebatan Tuhan tadi menciptakan makhluknya. Jadi kadang kita nggak boleh hidup di dunia ini bermacam-macam jenis kaum. Jangan karena kita kebencian suatu kaum apa terserah lah ya, tapi kita berlaku tidak adil. Taruhlah kaum LGBT, kita nggak suka sama mereka, kita harus tegakkan keadilan. Indonesia itu di bawah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Menyangkut semua yang ada di Indonesia itu adalah manusia, diberikan keadilan. Kalau masalah hanya kena LGBT, pelanggaran seks, masih banyak pelanggaran seks. Masih banyak pelanggaran seks liar yang nggak dilakukan sama LGBT. Bahkan orang-orang normal. Contohnya santri-santri diewong sama guru ama itu tuhnya dia. Mau dikemanakan itu? Hah? Bapak mengewong anak. Hah? Itu nggak penyimpangan? LGBT juga banyak yang berhasil dalam hidup dia. Ada yang jadi desainer, ada yang jadi dokter, ada yang jadi psikolog, banyak. LGBT nggak semuanya hidup dengan bergelimang macam-macam. Enggak, di sini banyak yang kerja di kantor. Ya kalau masalah seks itu lain ceritanya, itu memang kebutuhan mereka. Namanya manusia diciptakan punya nafsu, kita bukan malaikat. Jangan mengkambing hitamkan LGBT hanya persoalan ekonomi. Indonesia itu gampang diprovokasi. Yang pertama, banyak orang awam yang nggak paham, terus mau diprovokasi. Bukan buka Google, buka ayat, buka hadis, perhatikan gitu. Enggak. Seorang aku aja, nih bunda nih ya, sesuatu yang dikatakan, misalnya ada suatu informasi, oh ini haram, ini dosa, aku nggak semata-mata langsung menerima itu dosa atau haram, enggak. Aku cari hadisnya, aku cari ayatnya, di mana dia. Kalau nggak ketemu, ya nggak aku terima. Fatwa itu nggak mau aku menerimanya. Banyak orang yang membalik-balikan ayat, membalik-balikan hadis, membawa ayat ini untuk suatu hal yang ini, yang haram dihalal-halalkan, yang halal diharam-haramkan. Hidup itu perlu teliti. Kakiku sampai ke Eropa ini, itu pemikiranku yang sebelum berangkat itu harus jelas. Ketika aku sampai di Eropa, seperti apa negara Eropa? Udah mampu nggak aku menginjak dengan usia 24 tahun? Karena aku melalang buana ke negara benua. Aku melalang buana ke benua Eropa. Benua Eropa bukan main-main. Kalau terjadi sesuatu padaku di sini, aku jauh dari keluarga, aku jauh dari aku jauh dari Indonesia. Ayo, tapi aku berpikir
Kayak misalnya membuli-buli kasus Ruben. Kalian boleh berkomentar, tapi lurus. Kasusnya apa nih? Bahas masalah uang 2 juta, bahas. Nah, kan banyak itu pembahasan-pembahasan yang lagi dibahas. Ada beberapa konten, ada beberapa komentar-komentar aku suka. Ada komentar-komentar yang kadang-kadang di luar batas, udah melampaui batas. Apalagi Indonesia ini, apa-apa medsos, teriak di medsos, ditonton semua orang, siapa aja nonton Bunda, semua kalangan, dari mulai polisi sampai pengacara sampai rakyat biasa. Jadi kalau kalian salah mengomentar, kalau nggak biasa ngoceh, jangan ngoceh. Kalau nggak biasa merepet, jangan merepet. Kalau aku udah pakarnya merepet, semerepet-merepetnya aku masih tahu cara berbicara. Yang kira-kira aku ini nggak pantas, nggak aku sambut. Kalau kok Bunda ngoceh-ngoceh di sini, kena sama kalian, anak-anak setan, kalian minta dimaki, ya wajar. Tapi kalau aku sudah mengomentari seseorang, aku nggak mau komentari sembarangan. Kulihat dulu apa persoalannya. Aku masuk ke ranah persoalan, nggak di luar ranah. Aku nggak menjudge dirinya, ininya, itunya, nggak menjudge aku. Kalian teriak Juli. Kenyataannya seperti apa dia? Yaitu kenyataannya sesuai dengan apa dia lakukan. Wajar. Ruben nggak sesuai dengan kelakuan dia. Kalian teriak-teriak aku mirip Sarwenda. Nggak apa-apa aku mirip Sarwenda, tapi aku nggak menjudge Sarwenda. Begitu cara berkomentar, bodoh. Ini komentar karena bacot, menunjukkan diri kau tuh orang kampung yang bodoh, yang seperti nggak pernah sekolah. Melihat orang yang cerdas itu melihat orang yang pintar itu dari mana, Bunda? Dari cara bicaranya dilihat. Kalau bicaranya udah ngulur tidur, keep, buang ke laut. Kau bodoh. Namanya itu teriak-teriak, cong. Kenapa aku suka tinggal di Jerman? Kenapa aku suka tinggal di Jerman? Pertama alasannya di sini, kebebasan hak asasi manusia yang nggak boleh dibantah. Itu satu. Itu kebebasan. Seksual itu adalah kebebasan hak asasi manusia. Sesuai dengan manusia itu punya nafsu. Cuman harus terjaga. Itu. Kelakuan manusia di sini macam-macam. Kayak Bunda kerja di sana, kerja di tempat Bunda sekarang nih. Aneh-aneh kelakuan manusianya. Depan mata aku pakai barang, depan aku pakai barang-barang terlarang. Tapi kalau misalnya mereka diperbolehkan, bagaimana aku bisa melarang? Jerman membolehkannya, aku nggak boleh ikut campur. Itu urusan Jerman, itu undang-undang Jerman yang nggak boleh kubantah. Cuma mereka nggak boleh melakukan hal-hal yang kriminal.